Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Keling Lele. Seperti biasa di malam hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan daripada sahabat kita. Dan kita langsung cek saja seperti apa pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bang Diana Kumairah. Pertanyaannya adalah, Bang, apakah Inroplok 25 bisa diaplikasi dengan M4? Maksud saya pagi Inroplok, malam M4. Terima kasih. Oke, jadi begini. Inroplok diaplikasikan dengan M4. Paginya Inroplok, malamnya M4. Sebenarnya begini, kita harus memastikan dulu, karena M4 yang baru diaktifasi atau yang baru aktif, itu dia kondisinya masih lemah. Jadi masih baik lah. Bukan hanya M4 saja. Bakteri-bakteri yang lainnya pun, semua jenis bakteri, kalau yang baru aktif habis dorman, karena kalau di dalam botol itu kan banyak yang dorman tuh. Jadi begitu dia aktifasi menggunakan molase, dia bangun tuh, seolah-olah kayak bangun tidur lah. Seperti itu. Jadi dia kondisinya belum betul-betul fit, belum betul-betul siap kerja. Seperti itu. Jadi kalaupun langsung kita aplikasikan, yang mana kandungan daripada antibiotik itu masih ada, saya mengkhawatirkan meskipun ya kandungan dari antibiotik jenis Inroplok memang tidak membunuh langsung seperti itu, nggak apa namanya, nggak bisa membunuh bakteri yang ada di dalam M4, tapi masalahnya kalau dalam kondisi bakterinya lemah, ya tetap aja kita khawatir, seperti itu. Kecuali misalkan M4-nya kita udah aktifasi, ya minimal 24 jam sebelumnya kita aktifasi dulu gitu, ya kita pakai, itu masih di apa namanya, masih bisa dikatakan toleran lah, itu masih oke lah. Tapi kalau misalkan kita langsung kita aktifasi, kita langsung tuang ke kolam, saya kurang merekomendasikan. Meskipun itu nggak membunuh langsung, tapi saya rasa ya untuk kesempurnaan gitu, optimalnya kurang, agak kurang lah, agak kurang seperti itu. Terus pertanyaannya lagi begini, kalau misalkan paginya atau siangnya pakai Inroplok, pakai antibiotik, kan tentunya harus ada alasan tuh. Apa alasannya? Terus cara penggunaannya seperti apa? Itu yang paling jelas, yang paling penting lah. Itu yang paling penting. Cara penggunaan Inroplox-nya itu seperti apa? Apakah dicampur ke pakan, kita kasih makan, atau kita ke kolam, atau kita karantina, seperti itu. Jadi itu pun cara pemakaian antibiotik itu memang ada beberapa kriteria lah, beberapa spesifikasi seperti apa kita cara mengaplikasikannya, seperti itu. Meskipun kalau menggunakan pakan menurut saya itu agak sedikit ringan. Maksudnya gini, misalkan siang tuh kita kasih antibiotik ke pakan, terus kita kasih makan. Terus malamnya kita di pakan itu menggunakan probiotik. Dan kalau seperti itu sih bagus, itu sih nggak masalah. Kalau seperti itu, kalau mengaplikasikannya dua-duanya menggunakan yaitu ke pakan. Antibiotiknya kita campur ke pakan, kita kasih. Terus probiotiknya pun kita kasih ke pakan, kita kasih. Dan kalau dengan cara itu bagus, itu gak masalah. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kita karantina, kita menggunakan antibiotik itu dalam jumlah banyak, ataupun kita harus memastikan bakteri itu, bakteri patogen itu yang kita maksud mati gitu kan. Terus kita menggunakan M4 yang baru diaktifkan. Menurut saya itu kurang efektif kalau penggunaan antibiotiknya ke air, seperti itu. Tapi kalau ke pakan, itu justru kalau dalam kondisi ikan kurang sehat, justru saya menyarankan seperti itu. Baiknya sih kita menggunakan antibiotik itu ke pakan, karena ada beberapa alasan. Yang pertama, hemat sih, sebenarnya hemat obat itu sendiri, hemat antibiotik itu sendiri.
Jadi supaya antibiotik itu kita tidak terlalu banyak habisnya. Seperti itu. Itu sih yang paling dominan. Terus yang keduanya, untuk menjaga kualitas air, supaya tetap paling tidak kita menjaga kehidupan mikroorganisme yang ada di kolam, yang ada di air itu sendiri, seperti itu, supaya tidak terganggu oleh antibiotik tadi. Meskipun antibiotiknya selektif, hanya membunuh beberapa bakteri patogen saja, tapi pada dasarnya kalau si ikan itu sehat atau kalau si probiotik itu bagus nih probiotiknya, sebenarnya patogennya itu bisa ditekan tanpa menggunakan antibiotik pun, itu patogen itu bisa mati. Sebenarnya patogen itu bisa ditekan dengan probiotik tadi, dengan bakteri yang positif tadi, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi itu pun kembali lagi kepada pengaplikasiannya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Gus Tibi. Oke, pertanyaannya adalah, bibit yang bagus umur berapa, Bang? 3 kali panen per apa ya waktunya? Makasih, Bang. Oh, jadi pertanyaannya ini yang di kolam tanah, yang di judul video itu saya katakan budidaya lele itu nggak ada ilmunya, jangan mau dibohongi, seperti itu. Ya meskipun apa ya, pro kontra lah. Sebenarnya begini, kalau 100% nggak ada ilmunya, nggak juga, pasti ada metode-metodenya juga. Tapi nggak seribet apa yang kita bayangkan gitu. Nggak seribet apa yang kita asumsikan, seperti itu. Bahwa tahapan-tahapannya dari A sampai Z seribet itu, modalnya sebesar itu nggak juga. Bahkan saya katakan, ini bukan teori, bahwa kenyataannya hampir 80%, apalagi yang offline ya, yang saya datangi langsung ke tempatnya, 80% itu nggak ada penggunaan antibiotik, bahkan obat-obatan pun itu nggak ada. Obat-obatan kimia ataupun non kimia itu nggak ada. Kita hanya menggunakan probiotik doang, seperti itu. Makanya yang saya bilang, untuk modal budidaya lele, kalau di tempat saya nih, apalagi yang saya bimbing secara offline lah, cukup hanya beli benih, beli pakan, dan probiotik. Selain daripada itu nggak usah. Meskipun nanti katanya ada penyakit apalah, jadi tetap saya akan pantau, dan di situ nanti kita diskusi seperti itu. Penyakit seperti ini nggak mesti dikit-dikit kita beli obat kimia, dikit-dikit beli obat kimia, nggak juga gitu. Bukan obat kimia itu saya meniadakan atau mengatakan tidak boleh, bukan. Tapi maksudnya obat kimia itu adalah jalan pintas lah. Kalau kita sudah menggunakan banyak cara tidak dapat dikendalikan, barulah. Dan sementara ini agak jarang-jarang saya menggunakan itu, karena masih bisa dikendalikan dengan cara yang sehat lah, seperti itu, dengan berbagai macam cara lah istilahnya. Oke, kebablasan, kita kembali ke pertanyaan tadi, karena saya pertanyaannya belum jawab nih. Dari Gus Tibi tadi, bibit yang bagus itu umur berapa, Bang? Oke, bibit yang bagus lah, itu sebenarnya bukan dari umur kita hitungnya, tapi lebih ke size. Size itu maknanya yang saya anjurkan lah, yang saya rekomendasikan, mulai dari 78, 89, 9, 10 itu paling optimal. Tapi minimal paling kecil itu 78. Kalau kita misalkan susah untuk mendapatkan benih sebesar itu, mendingan kita mendederkan sendiri. Kita beli benih cetak, kita dederkan sendiri, dan di usia tertentu atau di size tertentu baru kita tebar, seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya usianya berapa minggu, saya rasa kalau dari menetasnya telur itu 1,5 bulan, kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan baru
aman untuk di segmen pembesaran. Kurang lebih seperti itu. Dan yang pertanyaan berikutnya adalah 3 kali panen per apa ya waktunya? Makasih Bang. Oke, jadi 3 kali panen itu maksud kami di situ itu parsial. Karena kita mengambil ukuran ikan atau size ikan yang 6, 7, 8 1 kilo. Paling besar 6, paling kecil 8. Karena marketnya langsung ke pecel lele. Dan karena juga panennya sedikit. Ya, hitung di bawah 1 ton lah. Jadi kita masih mampu jual di daerah kita sendirilah. Kita nggak kirim keluar seperti itu. Karena panennya cuma 3 kintal, 5 kintal, 7 kintal. Dan dalam waktu 4-5 hari pun habis gitu. Jadi kita ambil panen yang memang ukurannya itu betul-betul pas. Kecuali misalkan sudah panen banyak. Ataupun kita tidak dapat buang di daerah kita, di kampung kita untuk dibawa ke kota misalkan. Nah itu memang kita ambilnya biasanya dari size 6 1 kilo sampai paling kecil itu size 10 atau isi 10 1 kilo. Dan kalau begitu itu hanya 2 kali panen pun bisa habis. Tapi kalau diambilnya dari 6-7 doang, itu bisa sampai 3 kali dia baru habis. Kurang lebih seperti itu. Dan itu sih sebenarnya opsional. Kalau soal panen itu mau misalkan 2 kali, 3 kali, 4 kali itu opsional. Itu tergantung permintaan market. Maksudnya permintaan pasarnya itu seperti apa gitu. Kalaupun misalkan pasarnya isi 10, 12, bahkan 15 pun masuk, ya sebenarnya yang untung menurut saya yang apa namanya? Yang rada habis lah. Dari isi 6 misalkan sampai isi 15 seperti itu. Dan kalau begitu itu bisa 1 kali panen habis sudah. Itu bisa 1 kali. Jadi itu opsional. Jadi nggak mesti 3 kali, 2 kali, nggak mesti. Itu tergantung permintaan. Dan kebetulan kalau untuk di pasar kami di sini, khususnya untuk saya sendiri, itu permintaan daripada pecel lele itu dari size 6, 6, 7 itu yang paling bagus. Makanya kita usahakan di size itu. Karena menurut kami ada untungnya juga gitu. Karena hitungan dari 10.000 itu bisa lebih dari 1 ton. Bahkan bisa hampir 1,5 ton penghasilannya. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi itu opsional, itu enggak mesti. Itu sih tergantung di mana pasar yang meminta. Seperti itu, market yang meminta. Karena sewaktu-waktu kita pun bisa juga 1 kali panen. Kalau misalkan ada permintaan yang dari isi, misalkan nih isi 8 sampai isi 14. Kadang-kadang ada juga yang minta begitu. Dan kita ambil habis seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini sih bukan pertanyaan. Ini support dari Bang Lina Rechel. Mantap. Panen bulan Agustus Bang. Oke, terima kasih supportnya. Dan ini juga hadir Kang panen lele, semoga dilimpahkan rezekinya. Panen lele, amin. Oke, terima kasih kembali. Terima kasih juga untuk Wong Deso yang punya channel Wong Deso. Oke. Dan ini berikutnya adalah dari Al-Hamid. Meja milihnya tolong direview Bang, makasih. Oke, jadi meja oh itu yang panen kemarin waktu Agustus, sebelum Agustus lah. Di situ kan kita panen sortil manual lah, kita pilih pakai tangan karena kita ambil yang 2 size saja, yang 1,6 kilo dengan 7. Karena kebetulan kita mau memisahkan yang 67, yang 89 atau yang 910 gitu. Jadi kita atur, kita pisahkan supaya tahapannya lebih enak lah. Karena waktu panen waktunya itu saya 10 hari sebelum Agustus lah. Itu tanggal 1 Agustus waktu itu kita panen. Jadi supaya manajemennya enak, jadi kita atur seperti itu. Dan kita menggunakan meja khusus untuk memilih. Dan insya Allah nanti saya akan review jadi bahannya itu seperti apa, cara buatnya pun mungkin saya bisa terangkan secara singkat gitu. Karena sebenarnya ya meja biasa aja disekat gitu, cuman pakai pinggiran doang, pakai
triplek seperti itu. Tapi nanti akan saya review. Tenang saja, doakan sehat selalu, dan ada waktu nanti saya akan ke sana, saya akan review. Dan ini dari Seno Bala-Bala. Per kilo berapa harganya, Bang? Oke, jadi untuk sekarang nih, harga sekarang lah. Ini Agustus tahun 2024. Sekarang itu saya ambil nih, bukan diantar, bukan, saya ambil ke tempat, ke kolam, 21.000 untuk sekarang nih tahun 2024. Karena kan ada kemungkinan tuh beberapa tahun ke depan pasti naik seperti itu. Jadi berarti video yang ini nggak bisa jadi acuan untuk beberapa tahun ke depan, mungkin untuk 5 tahun bahkan 10 tahun ke depan kan nggak bisa pakai acuan gitu. Jadi untuk tahun ini per 2024 ini, tepatnya Agustus, kita pasang harga di 21 seperti itu. Tapi itu pun saya rasa nggak sama pastinya. Di setiap daerah pasti nggak sama, karena tergantung biasanya harga pakan juga. Dan kebetulan untuk harga pakan di daerah saya sekarang saya jual 386 sampai 389, kurang lebih seperti itulah. Antara nanti ada kalau jaraknya agak jauh gitu kan, ada cas juga seperti itu. Meskipun di kami, apalagi khususnya di SS, di Sangkuriang Shop, kita sekarang nih masih yaitu menggunakan promosi 20 km dari kios kita gratis ongkir seperti itu, free ongkir. 20 km radiusnya dari kios kita masih gratis ongkir sampai sekarang. Udah hampir ya 3 tahunan lah kita masih bisa mengcover itu, 20 km masih gratis ongkir, kurang lebih seperti itu. Tapi nggak tahu ke depannya, karena ya kita pun harus hitung-hitung juga seperti itu. Oke, ini pertanyaan berikutnya adalah dari Jasnadi. Terima kasih sekali, Mas. Lanjut. Oke, terima kasih juga. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Gondoarum. Oke, Gondoarum. Kebanyakan pakan juga bisa coklat walaupun isinya sedikit, Bang. Oh iya, ya betul. Jadi itu kebetulan konten yang di belakang rumah saya itu kan airnya tuh hijau tuh, terus tapi ada juga yang coklat seperti itu. Dan pemicunya, kalau yang di belakang rumah saya itu, yang coklat itu yang lebih dulu coklat, maksudnya itu yang isinya lebih padat dan lebih besar juga, hampir panen gitu. Jadi memang antara jumlah padat tebar pun itu memang menentukan untuk kualitas air sebenarnya. Jadi semakin padat, tentunya air itu akan semakin berubah warna. Dari tadinya hijau akan menjadi coklat, bahkan kemerahan. Bahkan bahasanya nanti ada fase di mana menjadi fase green water system, dan nanti ada fase menjadi red water system seperti itu. Makanya dari beberapa konten saya mengatakan kalau red water system ataupun green water system itu sebenarnya bukan sistem, itu hanya sebutan, ya apa ya namanya, itu sebenarnya bukan sistem, itu secara natural, secara alami memang begitu, dan itu tergantung kepadatan. Kalau yang namanya sistem itu memang nggak bakalan berubah. Contoh sistem bioblok, itu airnya seperti itu dan memang begitu sistemnya, dan itu nggak bisa menjadi jernih, merah, hijau, itu nggak bisa. Coklatnya pun coklat, memang untuk bioblok memang agak coklat, tapi coklat bagus, dan itu nggak berubah menjadi merah, menjadi hijau, menjadi macam-macam, enggak. Sementara kalau yang konvensional itu kan airnya bisa berubah-ubah tuh, airnya bisa berubah-ubah, dan itu bukan sistem, itu fase seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dan saya setuju yang dikatakan sahabat kita ini, bahwa
Meskipun sedikit tebarnya, kalau pakannya berlebihan, itu bisa memicu air itu menjadi coklat. Karena nanti banyak kotorannya yang berlebihan dan banyak sisa pakan yang nggak dimakan. Dan itu akan menjadi cemar kepada air. Dan itu nggak sehat juga untuk ikan. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya pikir mudah-mudahan bisa dipahami. Dan untuk jawaban yang ini, saya rasa supaya tidak terlalu panjang dan akan kita lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.